memang orang timur itu Ramahnya suaranya dengan cara keras, seperti tapi itu. bukan keras yang bermaksud untuk ini bisa kolab itu. Buat tiktokers dengan youtuber. Oh ya, untuk saat Iya betul sekali, lagi kuliah saat ini. semester berapa? Di semester akhir. Semester Lagi- akhir ya, berarti ya. lagi sibuk-sibuknya nyusun Iya, betul skripsi sekali. nggak sih? Lagi skripsi. Oke. Yang pernah tahu apa yang pernah dari posisi itu tahu lah ya. Ya, Maksudnya. pasti tahu lah. Jadi kalau pernah posisi itu pasti tahu rasanya seperti apa gitu. Oke. Berarti ini kuliahnya di Jogja kan? Di Iya Jogja. betul, di Jogja. Kok milih di Jogja kenapa nih? Saya memilih di Jogja itu menurut saya menyenangkan sih. Menyenangkan? Iya, menyenangkan. Kotanya begitu ramah. Orangnya juga Terus ramah. orangnya juga ramah. Tapi pernah kena culture shock nggak sih? Enggak kenal. Oh, apa jangan-jangan di Manggarai juga orangnya ramah-ramah nggak? Enggak lah. Beda ya? Beda. Beda. Heeh. Terus kalau ngelihat perbedaan dari orang timur tuh ke Jogja, beda banget kan? Gimana perasaannya atau Iya, betul. pernah Pasti nggak beda. kayak ngerasa, ih kok kayak gini ya di sini Kita gitu? ramah tapi dengan cara yang beda ya. Iya. Jadi kita ramah itu dengan cara yang beda, dengan cara timurnya. Oh gimana tuh? Cara timurnya. Ya seperti yang teman-teman sudah contoh sebelumnya itu kan cara timur mungkin lebih ke ramah untuk bergaul, untuk bersosialisasi. Walaupun nadanya tinggi, iya nadanya tinggi. Suara kita memang orang timur itu suaranya Ramahnya dengan cara keras, seperti tapi itu. bukan keras yang bermaksud untuk marah bukan, tapi itu memang nadanya. Emang Jadi begini Nata, pembawaannya nanti gitu kalau- ya? Perhatikan nanti kalau orang timur ada yang nadanya tinggi berarti sedang baik. Dia rasa memiliki. Iya, iya. Kalau nadanya pelan. Iya, itu betul. hati-hati itu. Ah. Itu berarti ada itu bahaya itu. Jadi keras itu bukan berarti kita marah orang. Jadi memang nadanya seperti itu orang timur. Oke. Apalagi kalau kita sudah saling kenal, sudah saling dekat itu nadanya memang Semua tinggi. nama- Semakin kayak gitu ya? Orang kebun binatang. Ya, iya, seperti itu. Orang tuh masih lewat di luar tuh panggil, woi mau kemana? Nah, itu. Tapi itu memang yang khas atau nada dari apa namanya Ya, orang harus timur. terbiasa gitu Iya, ya. betul, harus terbiasa. Nah, Oke, kesibukan hari-hari ini selain kuliah ngapain nih? Oke, kalau kesibukannya itu tadi saya itu semester akhir kan, jadi sedang apa namanya skripsi lah ya, sedang Iya. skripsi. Kemudian ya untuk mengisi kesibukan lain juga saya apa namanya membuat akun TikTok lah ya. Akun TikTok, Iya. TikTokers kak. TikTokers. Ya betul, ranahnya ke situ TikTokers. Jadi saya juga pemula lah, jadi baru belajar dari banyak orang gitu. Jadi kesibukannya seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada yang ngundang ke mana gitu, saya selalu ikut juga. Misalnya ada komunitas tertentu gitu, seperti Banyak itu. pengalaman ya. Iya, jadi mencari banyak pengalaman itu bagi saya sangat penting sekali ya. Apalagi ranah kita lagi masih muda ya. Tahu aku ini Kak Agustini juga termasuk orang yang social butterfly nih. Siapa aja dijadiin teman ya? Iya, betul, betul. Jadi saya juga apa ya, siapapun itu tidak perlu saya pikir, oh ini dari sini atau ini dari sana, tidak. Jadi saya itu apa namanya berkenalan dengan siapapun ya. Intinya hidup sosialnya ya itulah yang perlu saya gaungkan atau yang perlu saya. Memang dari dulu sih saya senang sekali bergaul dengan siapapun itu, entah dari manapun. Berarti tidak nggak melihat- pilih-pilih ya? Nggak milih-milih. Jadi karena kalau milih-milih itu menurut saya itu bukan hal yang baik lah ya. Oke. Itu menurut. Jadi kita harus kenal dengan banyak orang itu tanpa pandang bulu ya. Ya. Yang jelas bahwa semua manusia kan tidak sempurna ya. Iya, Iya. betul sekali. Kita hadir saling mengisi. gitu. Iya, betul sekali. Wah, social butterfly nggak pilih-pilih juga. Saya juga baru ini ya kemarin di kontrak sama Natal. Ini kok orang timur Indonesia timur di Jogja ini masih saya tidak kenal. Iya, iya. Ternyata mainnya di platform yang Iya. beda ya. Mainnya beda-beda. Iya, beda-beda. Sama-sama dari sana kok nggak saling kenal ya. Padahal mainnya itu yang beda ya. Mainnya
dia menjadi TikTok, saya Di menjadi Di YouTube. ya. Jadi tapi bisa collab itu Iya, buat bisa TikTokers dengan YouTuber. Oh ya, untuk saat ini TikToknya kontennya ke arah mana sih? Oh, kalau saya memang itu lebih ke olahraga sih. Awalnya saya buat akun TikTok ini hanya iseng-iseng doang gitu. Tapi lama kelamaan ya menjadi sebuah apa namanya, menjadi hal yang perlu saya kembangkan gitu. Gitu. Jadi awalnya memang iseng-iseng doang dan saya mulai buat akun itu tahun 2022 ini ya. 2022 Baru tahun. berarti ya? Iya, baru. 2022. Iya. 2022. Saat belum ada 1 tahun. Astaga. Iya, Belum betul. satu tahun. Wih, keren. Wih. Tapi followersnya ngeri loh ya. Iya, followersnya ngeri. gitulah. Cepat sekali. Karena mungkin saya sering live gitu, kemudian apa namanya sering ikut juga live orang. Karena biasanya kalau di TikTok tuh sering-sering ikut live orang itu sangat membantu juga sih. Kemudian saya juga harus upload konten ya. Itu kuncinya sih, upload konten setiap hari itu sangat penting, sangat berdampak sekali nanti untuk followersnya. Setiap hari. Jadi jangan malas gitu. Tapi sekarang rajin Sekarang juga ya? ya akhir-akhir ini mungkin karena lebih sibuk juga fokus dengan skripsi sehingga waktunya kebagi dua ya. Ada saatnya untuk konten, ada saatnya untuk skripsi. Jadi bagi-bagi waktunya. Tapi udah ada pemasukan nih dari TikToknya. Oh, kalau sejauh ini untuk pemasukannya ya puji Tuhan saat live ya ada nyawer-nyawer sedikit lah ya. nyawer-nyawer. Istilahnya koin-koin gitu. Kemudian komisinya ya tentu lah ya ada. Kemudian kalau soal endorse-nya ya puji Tuhan ya adalah meskipun sedikit kan. Iya. Ya tapi semuanya ya bersyukur lah. Ya itu. Semuanya bertahap ya. Ya semuanya bertahap, kita harus mulai dari nol gitu. Wah, keren. Wih, kakak pengen nggak ikut join live-nya Kak Boleh, Gusti? boleh. Kapan-kapan kita goyang TikTok. Oke. Bisa buat Itu- konten TikTok gimana itu? Boleh. Join Nanti kita live-nya tentukan kan. waktunya. Boleh. Tapi masalahnya saya punya akun itu sudah ini baru berjalan 2 bulan atau 3 bulan, tidak tahu kena. Oh, Entah kenapa langsung kena banned dia atau blokir oleh Makanya saya sudah malas main lagi. TikTok lagi, malas. Tapi ya kakak, kita harus ambil hal positifnya aja. Jadi terkadang kita banyak rintangan atau ujian yang perlu kita hadapi. Benar. Seperti yang dihadapi kakak itu tadi. Sudah followersnya sudah banyak kan, Iya. tiba-tiba di banned atau diblokir. Tapi justru dengan hal itulah yang membangkitkan energi kita, membuat kita lebih semangat gitu, lebih bersabar. Siap. Gitu. Intinya tetap rendah hati, tetap sabar untuk terus Berkarya. mengembangkan ya Berkarya, ya. ide-ide yang ada. Kata-katanya tuh udah kayak motivator banget. Ini tuh kakak kayaknya lebih cocoknya jadi motivator deh. Saya udah beralih ini. Iya. Lapor nih ya. Bahaya. Iya. Beda kita ya TikTok. Tidak, maksudnya memang benar. Apa ya? Saya sama sih sebenarnya. Kalau TikTok sekarang untuk promosi Iya, betul. konten YouTube. Betul. Jadi tidak menaruh harapan perhatian penuh. Iya betul. Jadi saya sendiri pun buat akun ini bukan semata-mata saya mencari pendapatan full di situ. Jadi istilahnya iseng-iseng doang ya. Iseng-iseng. Ada rezeki ya bersyukur lah ya gitu intinya. Tapi harus punya pekerjaan utama juga yang perlu kita prioritaskan. Istilahnya kerja yang bagian konten-konten itu hiburan lah ya. Ya Iya. itu intinya hiburan. hibur diri. Iya betul, hibur diri. Tapi coba cerita dulu bagaimana kalian bisa ketemu? Apakah live bareng atau Tidak. ngonten bareng atau Kita ada kegiatan bareng. Oh, Kalau saya sama Mbak Nata itu bisa berkenalan sampai sejauh ini itu berawal dari salah satu komunitas ya di Jogja ini di arah GM sana lah ya, namanya Santikara. Jadi kami bisa berkenalan di situ kemarin. Iya. Nah Waktu itu kita bergaulnya camping. agak ramah gitu kan. Ada kegiatan camping. Nah, betul. Gitu. Kegiatan camping di Blem ya. Di Belembem sana. Dari situ kenalan sudah rasanya
kayak cocok banget. Cocok jadikan banget. teman gitu, jadi teman. Jadi teman ya Teman saling guys. support ya. Nah, akhirnya sampai sejauh ini ya jadi berteman itu. Iya, jadi teman diskusi. Diskusi. Kak Agusti ini salah satu temen yang intens banget kalau ngajak diskusi gitu loh. Entah itu aku mau tanya tentang skripsian atau tanya apa, dia tuh selalu responsif banget orangnya. Terus dari pengalaman dia tuh kan nggak langsung ke Jogja ya. Iya, betul. Bisa dong diceritain gitu. Oh ya, Biar teman-teman juga saya tahu. itu datang dari Manggarai dulu tuh ke Jakarta dulu. Ke Jakarta sekitar 1 tahun lah di sana. Kemudian habis 1 tahun di sana, saya baru ke Jogja 2018 lah Oke. untuk masuk kuliah di Universitas Sanata Dharma. Terus kenapa tuh kok milih di Jogja? Kenapa nggak kampus di Jakarta Oh, aja gitu. tuh? Saya memilih di Jogja itu kuliahnya ya. Mm-mm. Kuliahnya itu tadi karena saya lebih tertarik dengan kotanya yang begitu ramah, terus umatnya apa namanya Tidak terlalu padat ya. tidak terlalu ya betul, kotanya tidak terlalu padat gitu. Bahkan banyak kakak tingkat yang sudah lulus, mereka ceritain kalau di Jogja itu Enak. enak banget, Damai adem gitu ya, damai. Makanya saya tertarik juga pilih kuliah di Jogja gitu. Ya, itu sih alasannya kenapa tidak memilih ke Kota lain lain itu studinya gitu. Setuju banget. Aku cuman satu sih kekurangan dari Jogja itu, Apa? transportasi umum. Waduh. Iya, waduh. Iya. Transportasi umum ya. Aku tinggal di Jakarta, di Semarang, di Magelang itu transportasi umumnya tuh mudah banget diakses dan iya apa ya, kayak kita mau kemana aja gampang gitu loh pakai transportasi umum. Tapi di Jogja itu minusnya cuma satu itu deh kayaknya. Transportasi doang ya. Transportasi doang. Semoga Sultan untuk ini ya. Iya, semoga Semoga saja. aja loh. Benar. Ini jadi catatan ya. Iya itu. Semoga ke depan bisa ya. Jadi kalau buat teman-teman nih yang mau ke Jogja, ya harus mikir di transportasinya. Soalnya bener kalau misalkan nih kayak di Semarang, kayak di Jakarta, kita bisa naik kereta, bisa naik trans. Tapi kalau di Jogja tuh bisa. Ada juga loh, Trans Ada. Jogja itu. Cuman tuh lama banget Kak. Waduh. Aku pernah itu nungguin trans tuh Transport. bisa sampai 45 menit baru mereka lewat. Wah, lama sekali ya. Iya, itu sih yang buat aku kayak, ih di Jogja ini enak, cuman kurangnya satu itu. Oh, Heeh. kiranya ini menjadi apa ya? Menjadi hal yang perlu diperhatikan ya. Catatan ya, catatan. Menjadi catatannya. Kalau ada, ya saya tahu lah ada beberapa DPR yang juga subscribe di channel ini, jadi ingat ya, itu menjadi catatan untuk kita semua. Iya, Betul sekali. Kalau mau menciptakan kenyamanan di Jogja ya perhatikan hal Iya. Iya, betul. Betul. ya, tidak hanya transportasi, tapi toilet umum juga harus Iya, Iya, betul. benar. Harus disediakan gitu ya. disediakan seperti Malioboro itu harus Betul, betul sekali. ada juga gitu. Repot juga kalau Iya, repot juga kalau juga gitu. susah-susah nyarinya di mana. Apalagi kan Jogja banyak perantau mahasiswa yang nggak Iya. punya kendaraan pribadi kan. Betul sekali. ya itulah ya beberapa keluhan yang bisa menjadi perhatian untuk Kalau mau naik Grab, Gojek sekarang mahal. berarti di Jogja ya. Iya, betul. Di Jogja. Kalau buat konten sejak kapan? Kalau mulai buatnya itu Februari kalau tidak salah. Itu Februari. Februari Awal tahun ya? 2022. 2022. Kalau download akunnya itu 2022. Tapi sebelum itu, sebelum download akun, daftar, tapi Oh, ada sebelum motivasinya itu mungkin ya? Ada motivasi atau Oh, ya. sebelumnya melihat TikTok ini? Oh iya ya. Sebenarnya saya termotivasi pertamanya mulai download kan. Saya kepo dengan TikTok itu kan, kepo. Wah, kayak TikTok ini bagus sekali ya. Maksudnya kita upload video yang pendek saja Viral. 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 Nah, dari situ saya iseng-iseng dulu. Mulai pelan-pelan saya lihat tutorialnya di YouTube, kemudian download dulu akunnya, lalu kemudian coba saya isi kontennya. Nah, awalnya saya bingung ya, konten apa yang perlu saya kembangkan. Berbagai macam ide yang saya pikirkan apa yang cocok ya. Nah, terus karena saya melihat wah di dalam diri saya punya
apa namanya punya kemampuan lah dalam olahraga, ya sudah saya lebih condong ke sana saja, ke olahraga. Makanya konten saya itu lebih ke olahraga gitu. Dan itu pun saya mulai buat akun itu lahir atau inspirasi dari kegabutan. Jadi gabut. Jadi saya gabut itu kan kerja skripsi nih, Iya. kerja skripsian, terus Oh, skripsinya nggak jalan-jalan gitu. Kejenuhan. Terus kejenuhan, ya sudah saya cari penghiburan diri di TikTok gitu. Saya mulai upload konten. Ternyata ada satu dua yang mulai like, mulai komen. Nah, di situ saya mulai pikir kayaknya TikTok ini punya hal yang baik atau peluang yang bagi saya ke depannya. Tapi kan mungkin awal-awal ya nggak langsung se-boom itu gitu Ya, betul. Terus kok bisa sih konsisten bertahan di situ? Oh ya, dari awal memang apa ya, followers atau yang like komen itu memang sedikit ya. Tapi di situ yang perlu saya tanamkan dalam diri itu lebih ke kesabaran. Atau ya kesabaran atau kerendahan hati, kemudian tetap konsisten untuk upload konten. Karena upload konten yang misal setiap hari itu saya rasa memiliki dampak, dan itulah yang saya rasakan saat ini juga. Berarti belajar algoritma gitu? Iya betul, belajar algoritma dulu sebelum kita mulai mengembangkan lah ya, mengembangkan gitu. Dan puji Tuhan hari demi hari followersnya sudah lumayan lah ya, gitu. sudah naik gitu. Seperti itu. Semakin naik kan juga semakin banyak juga tuh yang lebih memperhatikan Ya. kan. Ada yang memperhatikan dari segi Semoga positifnya, ada yang negatifnya. Ya betul. Amin. Tanggapannya gimana tuh? Ya bagi saya kalau semakin naik kemudian ada pandangan yang mungkin dari orang terdekat ataupun sama sekali orang yang tidak mengenal dengan diri kita, ya itu tadi kita lebih ke sabar, meskipun mereka ada masukan atau ada kritikan, ya sabar, tetapi kita juga harus punya sikap cuek, masa bodoh. Apapun yang mereka nilai tentang kita itu jangan terlalu kita pikirkan hal itu, karena kita harus punya prinsip ya bahwasanya kita hidup itu bukan ditentukan oleh mereka, kita hidup itu bukan curi dari mereka, tapi dengan cara kita sendiri dan usaha kita sendiri. Seperti itu. Ya gitu ya, semakin tinggi pohon semakin kencang juga anginnya. Ya betul sekali. Cuman harus gimana caranya kita Ya, bisa bagaimana bertahan gitu ya. Ya, bagaimana kita bisa bertahan, ya itu tadi kita harus bersabar, rendah hati, gitu. Pernah nggak dapat hate komentar gitu yang bikin kakak down? Mungkin lebih ke live kali ya. Oh Ke live. Tapi kalau untuk kontennya itu belum ada sih. Tapi lebih ke live itu Ada pengalaman ada live orang yang gimana? mungkin tidak suka dengan kita gitu ya. Tapi kita tidak usah ambil pusing dengan hal itu. Kita cuekin saja. Tetap bersabar gitu. Kuncinya sabar. Iya, sabar. Bung, siapa? Gusti. Gusti. Iya. Agustinus. Iya betul. Oh, nama bapak saya ternyata ya. Bapak saya kebetulan nama Agustinus juga. Oh. Sama nama Abal. Wah, boleh. Berarti sekarang sudah nyaman dengan TikTok ya? Artinya sudah menguasai TikTok. Artinya fokus lah, konsentrasi betul untuk semua sosial media, mungkin hanya TikTok saja menjadi prioritas. Oke. Kalau dibilang sudah mahir atau bagaimana, itu belum lah. Jadi saya tahapnya masih belajar ya. Masih belajar. Kemudian ya untuk saya ini media sosial yang saya ingin saya kembangkan itu lebih ke TikTok dulu. Jadi kita mulai pelan-pelan dari TikTok ini. Seperti itu. Ke YouTube nggak? Kalau ke YouTube itu sebenarnya punya ide mau ke sana juga, tapi belum siap lah, masih dipersiapkan lah gitu ya. Ini kan berarti kontennya fokusnya ke Olahraga ya. olahraga Ya, betul terus sekali. ya. Dari awal.
Dari Atau pernah awalnya ganti-ganti? upload pertamanya itu lebih ke apa ya? Ke video bebas gitu, random gitu kan. Tapi sekitar 3 video yang sudah saya upload itu saya coba lebih fokus gitu, lebih fokus ke olahraga. Dan sampai saat ini saya lebih ke olahraga saja untuk kontennya gitu. Jadi tidak campur-campur. Jadi tidak random gitu. Kalau yang bagusnya nih buat TikTok, emang bagusnya kayak gitu ya? Iya, betul. Nggak Lebih bisa ya fokus. kalau Random. Mm-mm. Kalau random itu sebenarnya bagus-bagus aja sih. Cuman mungkin nanti ya kita harus apa namanya kita harus tekuni satu bidang ya. Mm-mm. Kita mau konten lebih ke fokusnya kemana gitu. Mau ke olahraga kah atau mungkin lebih ke apa namanya masak-masak gitu atau Iya. apalah sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri kita gitu lah. Gitu. TikTokers. Bagaimana respon dari teman-teman terdekat? Ada yang mungkin sindir, ada yang Oh ya, kalau soal sindir dari orang-orang terdekat itu sejauh ini biasa-biasa saja, biasa-biasa. haters pasti ada. Iya pasti ada, tapi itu tadi kita harus tetap sabar dan bentuk Cuek. dari iri. ya Lihat ya. iri hati tidak apa-apa, lepaskan saja. Iri hati tidak apa-apa, tapi itu harus kalau dilihat dari sisi positifnya sebenarnya bagus ya. Iya, Artinya kita betul. termotivasi untuk berkarya juga. Iya, Kita betul. harus melakukan itu dengan Iya, bagus. justru dengan adanya komen atau haters itu membuat kita semakin kuat gitu lah, semakin bisa berkembang gitu. Karena ya pada prinsipnya kita tidak mungkin kita bisa mencapai pada ujungnya kalau kita tidak melewati berbagai rintangan yang begitu banyak. Jadi kita harus melewati berbagai rintangan atau tantangan itu. Jadi dalam hidup ini kita perlu atau butuh namanya tantangan dan rintangan. Karena apa? Dengan banyaknya hal itu yang menjadi atau memotivasikan kita untuk tetap kuat dan semangat untuk berkarya gitu ya. Tapi justru kan bener ya kalau dengan adanya orang-orang yang begitu, artinya netizen yang sering komentar kayak gitu malah lebih naikin akun kita nggak sih kayak gitu Kak? Iya. Semakin ramai orang komen-komen begitu, Iya. entah itu positif entah itu negatif ya. Iya, iya. Itu justru nge-push kan? Iya bisa jadi. Justru dengan anak komen yang negatif itu ataupun positif itu menambah juga ya, menambah followers kita juga sih bisa jadi itu bisa menaikkan akun kita juga. Tuh. Jadi meskipun mereka komen positif atau negatif lah ya, tapi ya justru dengan cara itu salah satu cara juga sih menurut aku ya. Contoh punya aku itu banyak yang pas live khususnya ya, ada yang komen-komen mungkin tidak kita terima dengan baik, tapi menurut dia mungkin itu hal yang menurut dia itu baik ya, intinya menyenangkan dirinya ya sudahlah gitu. Apa yang dia senangi dengan kehidupan kita, mungkin dia senangnya dengan cara mengejek kita ya, atau tidak suka dengan konten kita ya terserah dia, kita serahkan kepada dia. Intinya dia bisa menghiburkan dirinya. Kan ada orang yang bisa menghiburkan dirinya itu dengan cara mengkritik orang atau apalah gitu. Kalau ini kan kontennya tadi olahraga. Iya. Kalau live juga pas. Oh enggak, kalau pas live itu aku enggak olahraga lagi. Cuman kontennya lebih ke olahraga, tapi kalau live-nya enggak. Live-nya live biasa Jadi paling. kalau sepak bola nanti live juga ya. Nanti bahas tentang itu ya. Tadi gue jadi komentator siapa itu? Yang waktu itu siapa? Viral itu. Yang anak kecil, yang dari Kupang. Kupang itu. Siapa ya? Lupa juga anak itu. MotoGP ya? Iya, MotoGP. Keren itu. Keren anak kecil itu. Wih, sampai diundang sama TV loh. Iya, betul sekali. Nanti Kak Gusti nyusul. Amin. Sekarang sudah harus bersikap bodo amat lah ya. Iya, Dan bersikap bodo amat. ngomongin orang. Iya. Itu konsekuensi, sekali lagi saya bilang konsekuensi dari kalau kita tampilkan diri kita ke depan publik ya. Iya. Semua isi kepala ini kan punya pandangan berbeda-beda. Iya, pandangan Visinya berbeda-beda, iya. Iya. Jadi ya,
Ya, bagaimana kita menghadapi semua sikap-sikap itu ya. Jadi kembali ke diri kita, pandangan dari berbagai teman atau berbagai orang lain itu kan memang tidak sama. Nah, kembali kepada diri kita, bagaimana kita menghadapi situasi atau hal seperti itu. Jadi kita kembali di sini ya, itu tadi poin intinya bersabar, nilainya bersabar, rendah hati, Sabar. tetap rendah hati. Tapi bukan sabar, ada batasnya. Iya, kesabaran setiap orang itu memang ada batasannya juga ya. Gitu. Kayak ini lebih cocok jadi motivasi, motivator. Bagus bikin konten-konten. Bisa jadi ya. Kalian nge-influence orang-orang kan ya. Menarik. Semoga saja. Semoga saja. Atau Sekarang next ini planning. yang ada dulu ya. Iya, kita belajar banyak dulu. Ah, Tiba banyak pengalaman. siap. Boleh. Berarti kalau dilihat ini kakak juga termasuk orang yang suka berorganisasi nih kak. Oh iya, Hmm. suka sekali namanya organisasi. Jadi saya suka, kalau di kampus, saya juga suka namanya organisasi ya. Karena bagi saya pribadi, itu tidak cukup kalau saya datang jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur ke Jawa hanya untuk studi atau hanya untuk kuliah doang. Kan ada universitas di sana. Iya, ada universitas di daerah. Kan ada tuh. Banyak juga yang berkualitas juga banyak. Iya, Terus kenapa tujuannya ke sini? ya tujuannya ke sini ya lebih apa ya, lebih keluarlah dari kampung sendiri. Karena biasanya kan kalau kita di daerah sendiri itu terus kan kayak ada rasa bosan gitu kan, rasa jenuh mungkin juga. Makanya kita perlu keluar dari daerah asal, cari suasana baru ke kota lain gitu ya. Gitu. Keluar dari zona nyaman. Pengen cari pengalaman ya, Pengalaman, cari ya. lingkungan yang baru. Lingkungan baru. Karena ya kita kadang-kadang juga dari sana kan datang terlalu primordial juga itu masalahnya. Iya. Ya. Kita boleh ada di Jogja, tapi kalau kita dengan kita saja terus ya apa bedanya? Iya, Kita di kampung betul. sendiri. Betul, iya, betul. Makanya kita harus itu tadi ikut juga dengan organisasi lah. Iya. Ikut organisasi itu penting banget. Ketemu dengan orang yang berbeda. Iya, ketemu orang Dengan berbeda, orang gitu. baru. Orang dengan baru. pola pikir yang baru. Iya, dengan betul. Cara pandang yang baru. Iya. Kita punya banyak referensi, punya banyak pilihan. Iya, betul. Saya mau kemana ke depan nih? Dengan sedikitnya begitu. Ini kan udah mau selesai, tau pasti selesai. kuliahnya ya? Heeh. Ya, puji Tuhan mau selesai juga. Hmm. Doakan saja semoga lancar lah depannya. Lancar. Iya. Lancar. Amin. Amin. Amin, ya. Kita doakan. Next planning habis kuliah mau ngapain? Oh ya, kalau habis kuliah cari Tetap kerja ngonten. tentunya. Oh, Tentunya cari kerja ya. kupikir fokus lanjut konten konten ya? gitu. Tidak, kita harus punya pekerjaan juga ya. Jadi konten itu sebatas hiburan atau ya apa ya, mendapatkan sampingan lah ya. Ya itu. Jadi tetap cari kerja gitu. Tetap. Tapi untuk kotanya kemana, cari kerjanya di mana, ya itu urusan rezeki. Jadi kalau rezekinya di kota itu ya disitulah saya kerjanya nanti. Jadi makanya beda-beda. Kadang kan kita salah menilai atau salah menilai. Artinya bekerja itu tidak melulu harus cari uang. Iya betul. Tapi mungkin dia dinobatkan untuk dibutuhkan masyarakat pengabdiannya ya. Iya Iya. betul. Ke situ mengabdi secara langsung, artinya masuk dalam mungkin dari PNS atau mungkin jadi Iya. apa gitu ya, atau mungkin siapa tahu 5 tahun kemudian kita lihat oh Bung Agus jadi penggerak. Amin. Semoga amin. Berarti nggak ada rencana mau pulang? Ada sih rencananya habis kuliah tentunya balik dulu kan, balik ke kampung halaman dulu, baru kemudian cari kerja gitu Oke. untuk kehidupan ke depan lah ya. Karena nggak mungkin lah orang tua kita membiayai kita sampai
nantinya itu kan nggak mungkin ya. Jadi kita kan udah Sampai sudah berumah tangga sendiri ya. udah saatnya dewasa ya, saatnya kita mulai cari kerja, usaha sendiri gitu. Ada rencana buat usaha? Kalau rencana buat usaha sebetulnya ada sih ide-idenya. Cuman untuk memulainya itu sepertinya masih agak kewalahan ya, terus ya. Karena duitnya atau apa namanya modalnya untuk memulai buka usaha itu kan ya butuh perjuangan keras juga ya. Benar. Jadi Tapi kalau ada kan- modalnya baru kita buka usaha itu. Ini. Kalau idenya memang ada. Oh, idenya ada. Tapi bagaimana untuk mendapatkan modalnya dulu, baru kita buka usaha itu. Cuman gini ya Kak, sekarang itu kan berusaha nggak harus punya modal uang secara fisik dulu gitu. Katanya ya. Iya, ya. Katanya gitu. Iya, pengalaman. Wah, apalagi Kakak ini kan udah punya followers banyak di TikTok gitu kan. Jadi kita patut untuk belajar banyak dari Mbak Nata. Iya, betul sekali. Iya. Jadi kan Bagus. ya dengan cara dia udah punya followers banyak gitu bisa kan manfaatin media sosial buat bisnis kita gitu. Sekarang kan bisnis nggak harus fisik kan, nggak harus barang gitu. Melalui online gitu ya. Apa nggak pernah kepikiran ke sana begitu? Sebetulnya ya ada sih ada, cuman mungkin perlu timbal lagi ya, banyak pengalaman dan belajar lah ya, masih belajar lah ya. Kalau dibilang followersnya sudah banyak itu bagi saya ya cukup lah, itu masih cukup ya. Jadi kita perlu kembangkan lagi gitu ya. Gitu. Jadi selama ini di konten TikToknya itu bukan konten jualan ya, nggak? Apanya? Bedanya? Maksudnya kan kadang ada tuh yang video-videonya terus disisipkan endorse produk Tapi ini. itu tidak dinilai, itu bagaimana dinilai dari TikTok? Aku kurang paham, makanya aku tanya Oh sama ya, yang kalau ahli ya. itu biasanya kan kalau misalnya kita dapat endorse itu terus pemilik atau ya pemilik lah ya, pemilik produknya meminta kita untuk buat video gitu, promosiin di akun kita gitu, di TikTok kita, itu sebenarnya bisa sih. Nah, kita tinggal ambil produknya gitu sebagai sampelnya, dan sampelnya lalu kemudian buat video, kemudian untuk linknya kita ambil link dari tokonya, cantumin link itu, sehingga nantinya ketika teman-teman yang ingin membeli produk di di TikTok kita ya, mereka tinggal klik kan ada namanya bahasanya keranjang kuning lah ya. Jadi linknya itu mereka klik langsung ada produk di dalamnya gitu. Sistemnya afiliasi gitu. Iya, afiliasi. Oh, namanya itu ya? Afiliasi. Afiliasi ya. Iya, yes. Tapi sejauh ini ada pengalaman nggak sih ngaruh ke jumlah penonton gitu? Kalau Kakak kan basicnya dulunya di olahraga ya, terus tiba-tiba disisipin tuh 1 atau 2 konten promosi kayak gitu, ngaruh nggak? Ya sebetulnya ngaruh juga sih. Penontonnya menurut, Iya. viewersnya menurut. Jadi makanya itu tadi kita Kalian harus ingat ya, ini orang bikin kontennya setengah mati lah. Gimana sih kalian? Kalau tidak suka bikin kontenmu, bikin karyamu biar kita jadi nonton ya. Bercanda. bercanda guys, bercanda. Susah ini ngomong sama orang ngantuk-ngantuk ini. Saya 2 hari loh ya, saya tahan mata nih. Demi apa? Demi kalian semua. Oke, Bung Agus. Sekarang berarti fokusnya di TikTok ya. Di TikTok. Mungkin apa motivasi Bung Agus untuk teman-teman yang mungkin mau terjun ke TikTok? Oh ya, bagi teman-teman di luar sana yang punya kemampuan atau punya tertarikan di buat akun TikTok, ya silakan. Jadi jangan anggap remeh lah ya, jangan anggap remeh usaha sendiri itu. Wow. Mungkin saat ini posisimu di bawah, tapi siapa yang tahu
posisi ke depan kita. Roda itu berputar. Roda itu berputar, betul Oke. sekali. Berarti kalau misalkan di situ ada kemauan, harusnya ya udah jalanin aja gitu ya. Ya, harus punya kemauan, tekad yang kuat lah ya. Oke. Seperti itu, Bung Agus. Oke, terima kasih. Thank you banyak ya. Oke. Bung Agus sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol berbagi pengalaman ya. Oke. Ini tidak semua orang ya, tidak semua orang bisa untuk bersedia untuk memberikan membagi pengalaman ilmunya dia itu tidak sembarangan. Terima kasih kembali, Itu Bung. hal yang luar biasa ya. Saya sangat berterima kasih sekali Bung Agus bisa hadir di sini. Keren ya? Ya, keren. 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 Apa itu? Keren itu saudara laki-laki, ya kan? Iya, betul. Dalam bahasanya dia. Bahasa daerah. Keren. 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 Oke, thank you banyak Bung Gusti. Ya, terima kasih kembali juga. Bang Gusti ya. Bang Gusti. Bang Gusti. Bang Gusti untuk pengalamannya. Semoga Terima sukses kasih terus di banyak. Amin. TikTok. Ya, Semoga sukses terus ya, lancar Ya, terus. Amin. Saling mendoakan satu Rajin sama lain. kontennya. Ya, kontennya. puji Tuhan, semoga Biar saja. teman-teman bisa tahu update-nya dari Kak Gusti. Oh ya, semoga saja ya. Oke. Baik, teman-teman semuanya, tadi pengalaman dari Bang Gustin dan apa nama TikToknya biar saya Nama TikToknya Gustim 12. Gustin 12. Oke, silahkan teman-teman Coba cek. cek di sini ya di bawah atau nanti linknya nanti saya taruh di deskripsi ya Bung ya. Amin, terima kasih. Kalau sekarang itu kerja kolaboratif itu jauh lebih penting. Ya, betul sekali. Single factor itu agak berat. Betul sekali. Makanya live dengan orang itu kan salah satunya untuk saling Iya, mereka- iya betul sekali. Saling support ya, saling support satu dengan yang lain. Jadi thank you banyak Bang Gustin. Ya, Semoga sukses terus dan lancar untuk kontennya dan lancar untuk studinya dan doa terbaik lah untuk Bang Amin. Gusti hari ini, esok dan seterusnya. terima kasih. Amin. Saya juga terima kasih kepada kakak dan juga Mbak Nata yang sudah undang saya untuk podcast kali ini ya. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke teman-teman semuanya, kalau ada kata dari kami yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, Mohon dimaafkan. Ambil sisi positifnya. Yang jelek-jelek tinggalkan ya. Yang jelek-jelek tinggalkan, jangan baperan. Jangan baperan. Oke, dadah. Dadah, kita jumpa di video-video selanjutnya. Salam waras. Salam waras.